Halo, selamat siang semua. Siang, Pak. Yang Dengar ya Pak. suara saya? Yang Pak. Oke. Saya akan bahas, kita hari ini punya agenda untuk mengerjakan soal-soal 15 dan 16. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas soal, saya akan review sekilas materi di 15 dan 16. Ya. Nah, di 15 ini nanti kalian akan belajar limit di tak terhingga, kemudian definisi presisi limit ketika X menuju tak hingga atau X menuju min tak hingga, itu maksudnya apa. Terus juga ada nanti limit barisan, terus ada limit tak terhingga. Nah, ini bedanya apa? Limit di tak terhingga dengan limit tak terhingga itu berbeda ya. Terus kaitannya terhadap asimtot. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, limit di tak terhingga. Nah, lihat ya, lihat grafik berikut. Ini grafik dari Gx sama dengan X per 1 plus X kuadrat. Grafiknya seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan Gx jika X semakin besar? Kalau X semakin besar, X-nya semakin ke kanan kan ya? Nah, atau dengan kata lain, secara matematis notasinya limit Gx ketika X menuju tak hingga. Nah, apa yang terjadi kalau dari grafik ini ya kelihatan ya Gx-nya akan menuju ke 0. Ya, jadi kalau X-nya semakin menuju tak hingga, maka Gx-nya ini akan semakin menuju ke 0. Jadi limit Gx X menuju tak hingga sama dengan 0. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Gx-nya apa? X per 1 plus X kuadrat, X per 1 plus X kuadrat. Limit X menuju tak hingga sama dengan 0. Ini limit X menuju tak hingga juga sama dengan 0. Ngeceknya gimana? Bisa pakai ini. Misalkan kalau X-nya 10, ini X-nya 100, ini X-nya 1000, ini X-nya 10.000. Ini jadi kalau X-nya makin besar, maka yang terjadi apa? Nah, kan dia menuju 0. Ya, semakin menuju ke 0, 0,0001 gitu misalkan ya. Tapi kalau di tak hingga, dia akan menuju ke 0. Gitu. Ya, kalau dari grafik juga kelihatan ya. Kalau X-nya makin besar, maka X-nya ini akan terus menuju ke 0. Nah, sekarang definisi presisi limit ketika X menuju tak hingga atau X menuju min tak hingga. Ya, misalkan fx terdefinisi pada interval C sampai tak hingga. Jadi fx-nya terdefinisi dari C sampai tak hingga untuk suatu bilangan C. Maka limit fx, X menuju tak hingga sama dengan L. Nah, ini tadi sudah saya bahas di bab 1, 2 ya. Nanti coba lihat rekaman ulangnya di sesi sama LF. Nah, ini punya maknanya apa ya? Hampir sama seperti ini ya. Bedanya kalau ini karena menuju tak hingga, jadi ada perubahan definisinya. Kalau yang di bab 1, 2 ini X menuju C. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ya, epsilon ini skalar, lebih dari 0 berarti maksudnya positif. Ada bilangan M sedemikian sehingga jika X lebih dari N, maka fx min L kurang dari epsilon. Jadi maksudnya gimana tuh? Nih, epsilon itu adalah yang nempel di sumbu Y. Apa itu epsilon? Epsilon itu interval ya. Interval dari L. Jadi L ke sini batasnya epsilon, L ke sini batasnya juga epsilon. Nah, lebih jelasnya nanti lihat lagi di video 1, 2 ya. Nah, jadi L itu punya interval, intervalnya ke atas sebesar epsilon, ke bawah juga sebesar epsilon. Nah, untuk setiap epsilon lebih dari 0, berapapun epsilon yang diberikan, mau sekecil ini, dari sini sampai sini, mau dari sini sampai sini, atau mau lebih kecil lagi dari sini sampai sini, nah, itu selalu akan ada bilangan M. Ya, selalu akan ada bilangan M, sedemikian sehingga jika X-nya lebih dari M, X lebih dari M itu berarti di sini apa di sini? Nah, X lebih dari M tentunya di sini ya. Jika X lebih dari M, berarti XX yang di sebelah sini, maka fx-nya itu akan kurang dari L. Fx-nya, nah, kalau X-nya di sini misalkan, berarti fx-nya, nah itu akan kurang dari L. Jarak ini maksudnya fx min L ini jarak
fx ke L ya. Jarak fx ke L-nya itu akan kurang dari epsilon. Epsilon tadi kan segini kan jaraknya. Jadi kalau x-nya di sini, maka fx-nya di sini. Nah, fx min L itu jaraknya lebih kecil daripada epsilon. Misalkan lagi fx-nya di sebelah sini. Misalkan fx-nya di sebelah sini, x-nya di sebelah sini, maka fx-nya akan di sini kan. Di sini fx-nya. Nah, fx min L itu kan segini cuman. Nah, itu dia akan lebih kecil dari epsilon yang segini. Nah, gitu ya. Terus kalau gitu, bagaimana dengan definisi limit fx x menuju min tak hingga sama dengan L? Kalau ini kan limit fx x menuju tak hingga sama dengan L. Yang ini x menuju min tak hingga. Jadi maksudnya apa nih Pak? Maksudnya kalau limit fx x menuju tak hingga sama dengan L itu artinya kalau x-nya makin besar, ya ini definisi formal ya, tapi kalau secara gampangnya, kalau x-nya makin besar, maka fx-nya, ini kan fx-nya ya, fx-nya itu akan menuju ke L. L-nya mana ini? Nah, jadi grafik ini akan menuju ke L ini. Gitu. Nah, nanti lebih jelasnya, ini gambarnya kurang jelas. Coba saya buat ulang di sini ya. Jadi kalau misalkan ada ini limit fx x menuju tak hingga sama dengan L, itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau saya punya sumbu x, saya punya sumbu y, dan misalkan katakan L itu di sini, ya L itu di sini. Jadi makna dari limit fx x menuju tak hingga sama dengan L itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian akan punya fungsi fx di mana fx itu kalau x-nya makin besar maka fungsinya akan semakin dekat ke L. X-nya makin besar itu berarti kan ke arah sana ya. Fx-nya fungsinya akan semakin dekat ke nilai L ini. Jadi gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada asimtot, ini namanya asimtot. Ya. Garis Y sama dengan L ini adalah asimtot dari si fx ini. Lihat ya. Jadi kalau x-nya makin saya perpanjang terus ya ini akan terus gini aja terus. Nggak akan lewat garis ini, garis L. Y sama dengan L. Nah, jadi dia cuma menuju aja ke L Y-nya. Y-nya kan di sini kan sebenarnya ya. Y-nya cuma menuju aja ke L tapi nggak pernah melewati L. Jadi makanya dia disebut sebagai asimtot. Ya. Garis yang didekati tapi nggak pernah sampai. Nggak pernah ketemu. Ya. Nah, itu maksudnya ya. Terus kalau ini mananya apa? Kalau limit fx, kalau misalkan ini limit fx x menuju min tak hingga sama dengan L. Jadi itu contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Misalkan ini kan L-nya kebetulan positif ya. Nah, saya kasih L negatif, bisa nggak? Bisa juga ya. Bisa juga asimtotnya di bawah. Misalkan ini X, ini Y, terus L-nya itu misalkan di sini. L-nya itu negatif. Nah, terus makna dari limit fx, kalau X menuju min tak hingga. X-nya menuju min tak hingga, berarti ke kiri apa ke kanan? Min tak hingga berarti ke kiri ya. Kalau X-nya menuju min tak hingga, maka fungsinya itu akan menuju ke L. Jadi kira-kira gambarnya gimana? Ya, gambarnya berarti kira-kira begini. Nah, dengan ini, dengan Y sama dengan L ini sebagai asimtot. Jadi garisnya ini hanya menuju aja ke L, tapi nggak pernah sampai, nggak pernah bertemu. Gitu ya. Nah, itu kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi kalau X-nya menuju min tak hingga, ya fungsinya menuju ke L. Fungsinya ini menuju ke L. Ini kan fungsi itu, nilai fungsi itu kan disungguh ya. Nilainya itu menuju ke menuju aja ke sini tapi nggak pernah sampai ke L. Gitu. Nah, lanjut. Oh, nanti ini kita latihan. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini. Ini berarti artinya apa? Ini kan Y sama dengan 2. Ya. 2x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 3. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kalau x-nya semakin besar, ya kan kelihatannya dari grafik, kalau x-nya makin besar, maka fungsinya itu akan semakin
menuju ke 2, cuman menuju aja kan nggak pernah. Pernah nggak ketika X-nya lebih besar, X-nya semakin tak hingga, dia ada di 3 atau di 4? Ada nggak grafik di sini? Nggak ada. Artinya apa? Kalau nggak ada grafik di sini, berarti nggak ada nilai fx yang di sini. Grafiknya semuanya di sini. Berarti artinya fx-nya itu cuma di rentang ini. Ya. Jadi kalau x-nya menuju tak hingga, maka fx-nya itu menuju ke 2. Nah, sebaliknya yang sebelah sini gimana? Sebelah sini juga sama. Kalau x-nya menuju min tak hingga, x-nya menuju min tak hingga, maka grafiknya akan menuju ke 2 juga. Ada grafik kah sebelah sini? Nggak ada. Ada Pak ini. Nah, tapi ini dibatasi kan? Dia terbatas hanya sampai ke min 1. Ini garis ini pun kalau diteruskan cuma gini aja nih. Nggak akan gini-gini dia. Ini juga asimtot ya. Dia punya 2 asimtot. Asimtotnya Y sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Jadi ini kalau diteruskan ya gini, seret, terus ke atas. Ini juga kalau diteruskan seret. Nih. Nah, di interval ini yang negatif, min 1 sampai tak hingga, ada grafikkah di sini? Nggak ada. Artinya apa? Artinya fx-nya itu nggak ada yang di sekitar ini. Nggak ada yang di interval 2 sampai min tak hingga. Nah, di interval x ini, fx-nya itu ya dari 5, 4, 3, sampai minimal yang paling kecil 2. Begini, menuju ke 2. Gitu ya. Nah, ini namanya asimtot mendatar. Y sama dengan 2 ini asimtot mendatar. X sama dengan min 1 ini asimtot tegak namanya. Ya. Nah, asimtot tegak nanti ya kaitannya juga sama tak hingga nanti. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang asimtot mendatar. Nah, terus kemudian ada limit barisan. Ya, limit barisan. Ada limit fungsi, ada limit barisan. Bedanya apa? Bedanya kalau fungsi ya dia berubah fungsi. Kalau digambar berarti lurus, ya, continue, tidak diskrit, tidak putus-putus. Tapi kalau barisan karena dia bukan fungsi berarti gambarnya nanti dia berubah titik-titik. Gambarnya berubah titik-titik karena dia barisan. Jadi 1, 2, 3, nggak ada 1,5, 2,5 nggak ada. Ya. Nah, jadi ini. Kalau grafik barisan itu dia berubah titik-titik. Kenapa kok titiknya? Kan barisan kan suku ke-1, kedua, ketiga. Ini suku ke-1-nya, suku keduanya, suku ketiga, keempat, sampai suku ke N. Nah, kalau fungsi kan nggak ada kan suku ke-1, kedua. Fungsi kan ya sudah setiap X di sini selalu ada nilai fx-nya. Makanya kalau fungsi, grafik fungsi itu dia berupa garis lurus atau kontinu. Nah, sekarang limit barisan itu definisinya ini, ya, mirip. Ya, mirip dengan definisi ini. Bedanya apa? Bedanya di gambarnya tadi ya. Kalau grafik fungsi dia kontinu, kalau grafik barisan dia putus. Terus selain itu di sini AN ya, jadi berupa barisan. Kalau yang tadi fx berupa fungsi, gitu ya. Nah, ini barisan ya. N. UN 1 U2 gitu ya. Ciri-cirinya ditandai dari N. Kalau X berarti fungsi. Terus limit tak terhingga. Nah, kalau tadi limit di tak terhingga, ya, limit di tak terhingga ternyata apa itu? Limit di tak terhingga itu adalah ketika X-nya menuju tak hingga atau menuju min tak hingga. Itu disebut sebagai limit di tak terhingga. Nah, kalau limit tak terhingga itu apa? Kalau limit tak terhingga itu adalah hasil limitnya sama dengan tak terhingga. Jadi, nah ini hasilnya yang sama dengan tak terhingga. Bisa tak hingga, bisa minus tak hingga, bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga. Jadi itu ya bedanya. Bedanya dari apa? Bedanya dari limit di tak terhingga dengan limit tak terhingga. Kalau limit di tak terhingganya, X-nya yang menuju tak hingga atau min tak hingga. Kalau limit tak terhingga, hasil limitnya yang merupakan tak hingga atau min tak hingga. Terus bedanya apa? Beda berikutnya apa? Beda berikutnya adalah kalau limit di tak terhingga tadi dia membentuk asimtot apa? Asimtot datar ya tadi ya. Di limit di tak terhingga ini tadi dia membentuk asimtot datar. Nah, contohnya ini asimtotnya berapa? Asimtotnya ya Y sama dengan 0 ya, sumbu X. Jadi ini ya nggak akan pernah lewati sumbu X. Jadi ini sumbu X ini asimtot. Ini juga nggak akan pernah melewati sumbu X. Jadi ini sumbu X sebagai
Asimptot. Jadi kalau limit di tak terhingga, itu asimptot yang terbentuk adalah mendatar. Tapi kalau limit tak terhingga, maka asimptot yang terbentuk itu adalah tegak. Ya. Oke, coba kita bahas ya. Misalkan gini, diberikan fungsi fx sama dengan 1 per x min 2. Nah, ditanya nih, limit fx ketika x menuju 2 dari kiri. X menuju 2, ini 2, menuju 2 tapi dari kiri 2, berarti yang ini. Nah, ternyata kalau X menuju 2 dari kiri, maka fungsinya akan menuju ke bawah. Kemana ini? Ke min tak hingga. Jadi ini jawabannya min tak hingga. Terus kalau yang ini, limit fx ketika X menuju 2 dari kanan. Ini 2, X-nya menuju sini, tapi dari kanannya. Jadi sini. Jadi kalau X menuju 2 dari kanan, maka grafik fungsinya menuju ke tak terhingga. Nah, berarti ini jawabannya tak terhingga. Nah, terus kalau ditanya limit fx x menuju 2, jawabannya gimana? Karena ini nggak ada indikator satu arah, satu sisi, kiri atau kanan, jadi untuk menjawab ini kita harus tahu limit kiri dan limit kanannya. Limit kirinya tadi adalah min tak hingga, limit kanannya adalah tak hingga. Sama nggak? Nggak sama kan, min tak hingga, satunya min tak hingga, satunya tak hingga. Jadi limit ini jawabannya ada nggak? Jawabannya tidak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Ya. Kecuali kalau gambarnya begini. Kecuali kalau gambarnya begini. Misalkan ada begini, terus kemudian garis fungsinya, atau saya gambar asimptotnya dulu. Asimptotnya misalkan ini. Nah, terus gambar fungsinya seperti ini. Nah, ini 2 misalkan. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti X menuju 2 dari kiri adalah tak terhingga, X menuju 2 dari kanan juga tak terhingga, sama-sama positif tak terhingga. Berarti limit fx x menuju 2 itu jawabannya adalah tak terhingga. Karena limit kirinya sama dengan limit kanan. Itu sama-sama tak terhingga. Tapi kalau untuk kasus ini, berarti limit fx x menuju 2 jawabannya apa? Tidak ada. Kenapa? Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Ya. Nah ini ya, minta terhingga, ini tak hingga, ini enggak ada karena tidak sama. Terus definisi. Nah sekarang ini nih, kita artikan ini ya, ini mana-mananya apa aja nih? Apa yang dapat disimpulkan dari pernyataan berikut? Limit fx, x menuju c dari kiri sama dengan tak hingga. Apa? Berarti saya punya sumbu x, sumbu y, x, sumbu y. Ya. Misalkan sebut saja c-nya itu di sekitar sini. Misalkan c-nya di sini. Ya. Limit fx, x menuju c. Nah, x menuju c tapi dari kiri c. Nah, ketika x menuju c dari sebelah kirinya, ternyata fx-nya sama dengan tak terhingga, positif tak terhingga. Berarti gambarnya yang mana? Berarti gambarnya yang mana? Seperti apa? Ini c-nya, ya. Limit fx, x-nya menuju c dari kiri. X-nya menuju c dari kiri c, ya. Hasilnya tak terhingga ya. Berarti gambarnya bisa aja seperti ini. Ya. Atau bisa aja seperti ini di sini. Nah, pokoknya dia semakin menuju ke tak terhingga. Itu kalau yang pertama. Terus yang kedua, kalau limit fx, x menuju c dari kiri sama, tapi hasilnya min tak terhingga. Berarti gambarnya seperti apa? Ya, berarti gambarnya bisa jadi yang seperti ini. X menuju c, ini c, tapi dari kirinya c. X menuju c, dari kirinya c, hasilnya min tak terhingga. Min, ya, berarti ke bawah. Jadi bisa jadi fungsinya seperti ini. Nah, sini ya, atau dari atas. Nah, gitu. Terus kalau yang ini, limit fx, x menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Ayo, gimana nih gambarnya? Ini sumbu x, sumbu y. Kalau x-nya makin besar, fx-nya makin besar juga. Nah, berarti gambarnya yang mana? Ya bisa aja seperti ini.
Ya, ini kan kalau X-nya makin besar, Y-nya juga makin besar. Ketahuan dari mana? Ya, dari grafiknya. Nah, grafiknya makin ke sana kan. Jadi X-nya makin besar, Y-nya juga makin, Y-nya makin naik. Nah, makin naik juga. Itu yang ini. Kalau ini, X menuju Tahingga, tapi dia min Tahingga. Berarti gimana gambarnya? Sketsanya kira-kira. Ini X, ini Y. Kalau X-nya menuju Tahingga, berarti X-nya makin besar. X-nya makin besar, tapi nilai fungsinya fx-nya malah menuju ke min Tahingga. Jadi gimana? Nanti yang kira-kira gini. Nah, tentunya gini. Jadi X-nya makin besar, tapi nilai fungsinya makin ke bawah. Makin ke, ini kan kalau dituliskan gini. Semakin ke sini, berarti Y-nya semakin turun ke bawah kan. Jadi X-nya makin besar, nilai fungsinya makin min Tahingga. Itu yang ini. Kalau ini, ya ini sama juga. Berarti gimana? Kalau X, ini Y, yang ini ya. Kalau X-nya menuju min Tahingga. Jadi sekarang berarti lihatnya ke sini. Nah, kalau tadi kan ke sana, X Tahingga, menuju Tahingga. Sekarang X menuju min Tahingga berarti ke kiri. Kalau X-nya semakin ke kiri, maka fx-nya semakin besar. Nah, berarti itu yang mana? Nah, berarti dia sama seperti yang tadi. Kira-kira gambarnya gini. Nah, kalau X-nya makin ke kiri, maka fx-nya makin besar, makin Tahingga. X-nya makin menuju min Tahingga, fx-nya semakin menuju Tahingga. X-nya menuju min Tahingga, fx-nya semakin Tahingga. Tahu dari mana? Nah, grafiknya gini. Grafiknya gini. Ya, semakin ke kiri, dia akan semakin ke atas. Semakin min Tahingga, dia akan semakin Tahingga. Ya. Yang ini, jadi dia sama dengan yang ini. Kalau X-nya menuju min Tahingga, maka fx-nya semakin min Tahingga. Oke. Nah, ini ya. 1 per X min 1 kuadrat, itu kalau digambar seperti ini. Nah, sekarang disuruh nyari limit X menuju 1 dari kiri, dari fungsi 1 per X min 1 kuadrat. Nah, 1 mana? 1 ini. X-nya menuju 1, berarti X-nya menuju 1, tapi dari kirinya 1, berarti sini. Nah, kalau X menuju 1 dari kiri, maka fx-nya menuju ke semakin ke atas kan, semakin ke Tahingga. Jadi ini jawabannya Tahingga. Nah, sekarang yang satunya, limit X menuju 1 juga, tapi dari kanannya 1. Fungsinya sama, 1 per X min 1 kuadrat. Nah, ini 1, dari kanannya 1, berarti dari sini. Jadi kalau X menuju 1 dari kanan 1, maka fx-nya menuju ke Tahingga juga. Sama. Ya, sama-sama Tahingga. Jadi kalau ini ditanya, kalau kemudian pertanyaannya berlanjut, ya, misalkan yang soalnya menanyakan begini, limit X menuju 1 dari 1 per X min 1 kuadrat, maka jawabannya apa? Jawabannya juga Tahingga. Ya, karena limit kirinya sama dengan limit kanannya. Ya. Oke, kalau ini X plus 1, ya ini pokoknya fungsinya ini ya. Kalau digambar fungsinya ini, X menuju 2 dari kanan. 2 mana? 2 ini. Ya. X menuju 2, tapi dari kanan 2. Dari kanan 2. Seret, berarti yang ini kan. Nah, grafiknya mana nih grafiknya? Grafiknya ini kan. Seret, semakin ke bawah. Berarti ini jawabannya min Tahingga. Ya. Jadi kalau X-nya menuju 2 dari kanan, maka fungsinya akan menuju ke min Tahingga. Semakin ke bawah kan. Nah. Oke. Kaitan terhadap asimtot, nah ini sudah saya singgung tadi ya. Jadi, pokoknya kalau limit tak terhingga, ini kan namanya limit tak terhingga ya, maka dia asimtot tegak. Asimtotnya di mana? Asimtotnya ya di C-nya itu, di X sama dengan C, X sama dengan C, X sama dengan C, X sama dengan C. Itu sebagai asimtotnya. Jadi C-nya itu sebagai asimtotnya. Nah, kalau asimtot datar, ini kaitannya tadi sama limit di tak hingga. Nah, limit di tak hingga itu X-nya yang tak hingga. X menuju tak hingga atau X menuju min tak hingga. Nah, dia membentuk asimtot datar. Asimtot datarnya mana? Asimtot datarnya ya hasilnya itu, hasil L-nya tadi.
Berarti Y sama dengan B. Fx kan sama dengan Y ya. Y sama dengan B itu sebagai asimtot datar, X sama dengan C asimtot tegak. Perhatikan ya, beda ya. Di sini X sama dengan, di sini Y sama dengan. Bedanya apa? Ya jelas ya. Kalau kalian punya ini sumbu X, sumbu Y, maka garis yang memotong sumbu X, ini misalkan, nah, memotong sumbu X di C, ini disebut sebagai garis X sama dengan C. Tapi kalau kalian punya garis yang memotong sumbu Y di B, ini sebut saja B, maka ini disebut garis Y sama dengan B. Jadi, nah garis yang dituju tapi nggak pernah sampai, namanya asimtot. Nah berarti ini X sama dengan C, asimtot tegak, Y sama dengan B, asimtot datar. B sama C-nya siapa? Hati-hati, B sama C-nya itu hasilnya ya. Kalau B itu berarti hasil limitnya, kalau asimtot datar, tapi kalau asimtot tegak, limit X menujunya sebagai asimtotnya. Jadi X yang dituju itu adalah asimtotnya. Asimtot tegak. Oke, nah untuk mencari asimtot tegak sama datar cukup dari satu sisi ya. So, kalau tegak itu cukup dari satu sisi aja. Berarti kan dari kanannya saja atau dari kirinya saja. Nggak perlu dibuktikan dari kanan dan dari kiri. Ya. Karena hasilnya pasti sama. Tapi kalau asimtot datar, ya, kalian harus cari X menuju tak hingga. Kalau tak hingga kan nggak bisa ya didekati dari kanan dari kiri. Dan tak hingga hanya bisa didekati dari kiri, nggak bisa dari kanan kan. Karena tak hingga udah yang paling ujung istilahnya. Jadi nggak mungkin tak hingga itu didekati dari kanan. Ya, jadi sebenarnya ini juga limit satu sisi sebenarnya. Ya. Cuman nggak mungkin ada istilah begini. Limit X menuju tak hingga dari kiri. Nah, ini masih mungkin ya, karena tak hingga memang bisa didekati dari kiri. Tapi kalau ini limit X menuju tak hingga dari kanan, nah ini udah nggak mungkin. Ya, tak hingga itu nggak mungkin bisa didekati dari kanan, karena tak hingga itu sudah yang paling kanan. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini juga limit satu sisi. Ya. Jadi untuk mencari asimtot, kesimpulannya cukup cari di limit satu sisi. Nah, misalkan ini. Nah, coba. Carilah asimtot tegak dan datar dari fungsi ini. Nah, biasanya ini pasti keluar ya, asimtot ini. Soal favorit. Nah, coba kita kerjakan. Misalkan, sini ada fx sama dengan 2x per x min 1. Nah, kalau mau nyari asimtot tegak, itu berarti apa tadi kata kuncinya? Kalau asimtot tegak, itu berarti adalah apa? Limit tak terhingga. Hasilnya harus tak hingga. Hasilnya harus tak hingga. Supaya hasilnya tak hingga, berarti cari yang menyebutnya membuat dia jadi 0. Ya kan? Nah, kapan nih menyebutnya jadi 0? Ketika X-nya sama dengan 1. Ya udah, berarti asimtotnya adalah X sama dengan 1. Paham nggak maksudnya? Saya ulang ya. Ini kan kalian disuruh nyari asimtot tegak dan asimtot datar. Tadi bedanya apa nih asimtot tegak sama datar? Kalau asimtot tegak itu kaitannya dengan limit tak terhingga. Apa itu limit tak terhingga? Limit yang hasilnya itu tak terhingga atau minta hingga. Sedangkan asimtot datar itu kaitannya dengan limit di tak terhingga. Apa itu limit di tak terhingga? Ya, X-nya yang menuju tak hingga atau X-nya yang menuju min tak hingga. Bukan hasilnya yang tak hingga atau min tak hingga, tapi X-nya yang menuju tak hingga atau X-nya menuju min tak hingga. Itu kalau limit di tak terhingga. Ya. Nah, sekarang kita bahas nih asimtot tegak. Asimtot tegak tadi kaitannya dengan limit tak terhingga. Limit tak terhingga itu adalah yang hasilnya itu tak hingga atau min tak hingga. Nah, kalau gitu cari nih fungsi ini yang membuat dia jadi hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Nah, ini akan menjadi tak hingga atau min tak hingga ketika apa? Ketika dibagi dengan 0 kan? Ketika dibagi dengan 0. Nah, kapan nih penyebutnya supaya bisa jadi 0? Yaitu ketika X-nya 1. Karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya, ya sudah. Berarti kalau gitu, kalau mau nyari asimtot tegak, pertama, cari dulu pembuat 0 dari penyebut. Ya, pembuat 0 dari penyebut itu adalah X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Oke, berarti di X sama dengan 1 ini adalah kandidat sebagai asimtot tegak. Untuk membuktikannya gimana? Ya, kita harus cek limitnya. Ya, kita harus cek limitnya. Yang ceknya cukup salah satu. Ya. Misalkan, tapi kalau mau dicek dua-duanya, ya nggak apa-apa juga. Jadi kita cek limit fx, ya, x menuju 1 dari kanan dulu. X menuju 1 dari kanan, berarti sama dengan siapa? Sama dengan limit fx-nya siapa? 2x per x min 1, x menuju 1 dari kanan.
Nah, coba lihat. Berarti ini hasilnya apa? Tak hingga, Pak. Ya, betul. Tapi coba perhatikan ya. Nah, tanda kanan dan kiri ini bermakna ya. Kenapa kalian yakin hasilnya tak hingga? Kenapa bukan min tak hingga? Karena penyebutnya pasti bilangan positif, Pak. Nah, bentar. Jadi karena satunya dari kanan, ya, X menuju satu dari kanannya satu itu kan pasti lebih dari satu ya. Jadi X-nya itu pasti lebih dari satu. Nah, lebih dari sesuatu yang lebih dari satu dikurangi satu, maka pasti masih positif. Ya, jadi penyebutnya positif. Terus 2 kali X, X-nya juga kan lebih dari satu kan positif ya. Positif, jadi positif dibagi positif. Jadi hasil ini pasti positif. Ini hasilnya tak sehingga. Nah, udah kan? Karena limit X menuju C sama dengan tak hingga, ini kan kaitannya dengan limit tak terhingga kan ya. Nah, berarti garis X sama dengan satu ini benar, dia sebagai asimtot tegak. Jadi kesimpulannya, X sama dengan satu adalah asimtot tegak. Terus misalkan kalian penasaran, coba kalau satu dari kiri, apa bedanya? Limit fx, x menuju satu dari kiri. Jadi sama aja dengan limit x menuju satu dari kiri, 2x per x min 1. Ini kan? Nah, coba perhatikan. Satu dari kiri, nah di kirinya satu itu kan pasti kurang dari satu ya. Di kirinya satu itu kan pasti kurang dari satu. Nah, jadi kurang dari satu, sesuatu yang kurang dari satu dikurangi satu. Yang kurang dari satu dikurangi satu. Berarti ini pasti negatif kan? Pasti negatif. Yang ini positif. Ya, positif dibagi negatif, maka ini hasilnya adalah min tak hingga. Jadi kira-kira kalau di sketsa gambarnya gimana nih? Satu tak hingga, kalau dari kanan satu, tapi dari kirinya satu dia min tak hingga. Nah, jadi kira-kira kalau digambar gimana? Kalau digambar berarti kira-kira sketsanya begini. Ini X, ini Y ya. Asimtotnya di mana? Di X sama dengan satu. Di X sama dengan satu, misalkan saya buat di sini. Nah, ini adalah garis X sama dengan satu. Nah, terus gambarnya, kalau X menuju satu dari kanan, ya, dari kanan satu, X menuju satu dari kanan, nah, ini satu dari kanan satu, maka grafiknya akan menuju tak hingga. Jadi kira-kira gambarnya begini. Nah, ke atas. Jadi X menuju satu dari kanan, tapi grafiknya malah semakin ke atas. Kenapa kok ke atas? Ya hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi kalau yang ini gimana? X menuju satu, tapi dari kirinya satu, hasilnya minta hingga. X menuju satu, tapi dari kirinya satu. Hasilnya adalah minta hingga. Jadi kira-kira gambarnya, nah gini. Ya, ini cuma sketsa ya, gambar sebenarnya seperti apa ya. Kalau mau lebih jelas, ya, kita bisa pakai GeoGebra. Nanti saya tunjukkan. Nanti kita gambar ini pakai GeoGebra juga ya. Tapi ini kita coba dulu kerjakan asimtot tegak. Nah, sekarang kalau asimtot datar gimana? Nah, asimtot datar juga sama. Asimtot datar. Asimtot datar. Nah, kalau asimtot datar, tadi kaitannya dengan apa? Asimtot datar tadi kaitannya dengan limit di tak terhingga. Jadi kalian harus cari nih. Nah, harus cari limit dari fx, x menuju tak hingga, dan cari limit dari fx, x menuju min tak hingga. Nah, jadi kalau asimtot datar harus cari dua-duanya ya. X menuju tak hingga dan x menuju min tak hingga. Ya. Nah, salah satu dulu nih kita cari limit fx, x menuju tak hingga. Jadi artinya apa? Limit fx-nya tadi siapa? 2x per x min 1. Nah, ini hasilnya apa? 2, Pak. Hasilnya ini berarti 2 ya, betul ya? Hasilnya 2. Berarti kesimpulannya apa? Kalau asimtot datar berarti Y sama dengan 2 adalah asimtot datar. Terus coba satu lagi, limit fx kalau x menuju min tak hingga. Y sama dengan limit 2x per x min 1, x menuju min tak hingga. Ini jawabannya apa? 2 juga, Pak. Jawabannya 2 juga. Nah, ini kok sama? Perlu nggak cari dua-duanya? Ya perlu ya.
Nanti saya jelaskan. Ini sekarang saya gambar dulu. Kalau seperti ini berarti gambarnya gimana? Tadi kan kita sketsanya gini kan. Nah, ini seolah-olah asimptotnya di sumbu X. Padahal ternyata setelah kita cek, asimptotnya itu adalah di Y sama dengan 2. Jadi gambar ini kita perbaharui lagi. Jadi gambar ini kita revisi. Jadi yang benar bukan seperti ini, tapi yang benar seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y. Terus kita punya asimptot tegak dan asimptot datar. Asimptot tegaknya di X sama dengan 1. Ini 1. Terus asimptot datarnya di Y sama dengan 2 tadi kan. Sekarang 2 di sini. Ini 2. Nah, ini garis Y sama dengan 2. Nah, terus gambarnya gimana berarti? Nah, coba lihat. Jadi ini dan ini itu adalah asimptot. Berarti gambarnya gimana? Yang ini tadi, kalau X menuju 1 dari kanan, dia semakin tak hingga. Berarti ini. Terus kalau yang ini, X menuju 1 dari kiri, menuju 1 dari kiri, dia hasilnya min tak terhingga. Gitu kan? Nah, ini gambarnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Terus perlu nggak Pak yang ini kan? Kan tadi Pak yang ini cukup cek salah satu, tapi kok Bapak yang ini cek dua-duanya? Nah, perlu nggak? Ini padahal kalau dihitung ya sama aja nih hasilnya. Ya perlu ya. Kenapa? Kenapa perlu? Karena bisa jadi gambarnya seperti ini yang kalian temukan. Bisa jadi gambarnya seperti ini. Nanti bisa jadi kalian akan temukan soal yang seperti ini. Nah, jadi gambarnya ini begini. Nah, jadi asimptot datarnya ada 2. Dan ini berbeda, satu positif, satu negatif. Jadi makanya perlu dicari di X menuju tak hingga dan X menuju min tak hingga. Nah, kalau ini cukup salah satu. Ya. Nah, sekarang gimana gambar sebenarnya? Kalau gambar sebenarnya berarti kita coba buka GeoGebra. GeoGebra. Nah, coba kita gambar. Fungsinya apa? Y sama dengan 2X per X min 1. Y sama dengan 2X per X min 1. Nah, ini ya. Jadi sesuai ya. Sesuai dengan yang kita temukan tadi. Coba kalau kita perbesar. Jadi asimptotnya di mana? Asimptotnya di Y sama dengan 2 dan di X sama dengan 1. Coba ini satunya kita nah ini. Nah, jadi asimptotnya di Y sama dengan 2 ini dan di X sama dengan 1. Kira ini sesuai dengan sketsa yang kita hasilkan tadi saat perhitungan di sini. Nah, sesuai dengan ini. Ya, jadi di X sama dengan 2, di Y sama dengan 2 asimptot, di X sama dengan 1 juga asimptot. Ya. Nah, terus, nah sebelum ke kontinuitas, sekarang kita coba bahas latihan soal ya. Di 1.5. Nah, ini tentukan limit. Nah, kalau ini gampang ya. Ini kaitannya berarti limit apa nih? Limit di tak terhingga ya. Limit di tak terhingga berarti nanti ini akan membentuk asimptot apa? Kalau ada nilainya, ya, kalau ada nilainya berarti dia membentuk asimptot apa nih? Datar, Pak. Datar, Pak. Ya, asimptot datar ya. Nah, coba kita hitung ya. Ini. Nah, di sini kalian sudah belajar ada L'Hopital belum di sini ya? Infinite, ada limit, nggak ada ya, belum ya.
Nah, nomor 2, limit X kuadrat per 5 X pangkat 3 X menuju tak hingga. Nah, jawabannya berapa? Ini kalau dimasukkan kan tak hingga per tak hingga ya. Kalau tak hingga per tak hingga kan berarti boleh pakai L'Hopital. Nah, cuman karena kita belum ke L'Hopital, jadi dilarang untuk menggunakan L'Hopital. Jadi supaya nggak kelihatan pakai L'Hopital, ya langsung ditulis aja jawabannya ya. Jadi jawabannya berapa nih? 2X per min 3. Ya. Terus kalau dimasukkan masih tak hingga per tak hingga juga. Diturunkan lagi. Berarti 2 per min 3. Berarti min 2 per 3 ya. Ini hasilnya min 2 per 3. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Ini 0 bukan, Pak. 0 ya? No, bukan Pak. 2X diturunkan. Oh ya, diturunkannya tangga 2 per tak hingga 0 ya. Oh ya, betul 0 ya. Dari mana itu 0? Ya, kalau pakai cara L'Hopital, tapi ini jangan dituliskan ya, nanti dilarang. Kalian diburam aja. Berarti ini hasilnya sama aja dengan limit X menuju tak hingga, ini berarti 2X per min 3X kuadrat. Dan karena hasilnya masih tak hingga per tak hingga, kita boleh pakai L'Hopital lagi. Jadi hasilnya limit X menuju tak hingga dari 2 per min 6X ya. Nah, ini kan sudah bukan tak hingga per tak hingga. Berarti dimasukkan per tak hingga berapa? Per tak hingga 2 per tak hingga adalah 0. Nah, terus caranya gimana Pak ini? Nah, caranya berarti kalau mau kita bagi pangkat tertinggi penyebutnya. Jadi ini nggak boleh dituliskan ya. Jadi tulisnya yang benar gimana? Limit X kuadrat per 5 min X pangkat 3 X menuju tak hingga. Berarti kalau X menuju tak hingga atau min tak hingga caranya cuma satu, ya, yaitu bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Berarti ini sama aja dengan limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per X pangkat 3, 5 per X pangkat 3 min 1. Ya. Nah, terus ini kan hasilnya apa? Yang ini berarti 1 per X ya. Berarti limit X menuju tak hingga ini jadi 1 per X per 5 per X pangkat 3 min 1. Berarti ini 1 per tak hingga 0, jadi 0 per berapa? 0 dikurang 1, Pak. Jadi 0 per min 1 sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi cara ini yang boleh dituliskan. Nah, terus kemudian yang nomor 4. Nah, terus kalau gitu asimptotnya siapa nih? Asimptotnya. Y sama dengan 0, Pak. Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X ya. Berarti ini asimptotnya adalah sumbu X. Fungsi ini kalau digambar asimptotnya adalah sumbu X. Karena sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0. Sekarang coba nomor 4. Nah, nomor 4. Nomor 4 soalnya apa? Limit T per T min 5 T menuju min tak hingga. Sama ya, karena ini semua adalah limit di tak hingga, berarti semuanya nanti akan membentuk asimptot datar. Nah, ini menyelesaikannya gimana? Berarti karena ini tak hingga, limitnya, limit di tak hingga, caranya cuma satu, ya, yaitu bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Berarti limit T menuju min tak hingga, ini berarti T per T min 5 per T. Berarti sama aja dengan limit T menuju min tak hingga, 1 per 1 min 5 per T. Limit itu kan bisa masuk pembilang dan penyebut, dan juga bisa masuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi sebenarnya yang dihitung limitnya cuma ini aja kan. Jadi ini tetap 1 per 1 min. Nah, limit ini menuju tak hingga, menuju min tak hingga.
sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan 1. Jadi ini asimptotnya siapa? Asimptotnya adalah Y sama dengan 1. Ya. Nah, terus 6. Ya kira-kira gitu ya, bisa ya. Nah, apa nih yang mau dibahas nih? 2 sampai 18 mana yang kira-kira mau dibahas, yang mau kalian bahas? 8 kali ya. Coba ada pi, ada theta. Ya ini sebenarnya sama aja ya. Ya pi itu bilangan. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, anggap aja 2 gitu. Ya, sama kayak ini. Ini jawabannya di mana? Kalau nomor 8. Nanti kalau nomor 8, limit theta menuju minta hingga. Ya, terus apa nih? Pi theta pangkat 5 per theta pangkat 5 min 5 theta pangkat 4. Ya, karena ini limit di tak hingga, jadi caranya cuma satu, yaitu bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Limit theta menuju min tak hingga, tertinggi penyebutnya pangkat 5. Jadi ini pi theta pangkat 5 per theta pangkat 5 per theta pangkat 5 per theta pangkat 5 dikurangi 5 theta pangkat 4 per theta pangkat 5. Jadi sama saja dengan limit theta menuju min tak hingga dari pi per 1 min 5 per theta. Ya. Jadi ini konstanta, limitnya cuma masuk ke sini ya. Berarti sama aja dengan pi per 1 min theta 5 per tak hingga 0. Nah, berarti sama dengan pi per 1 sama dengan pi. Jadi asimptot fungsi ini siapa? Asimptotnya adalah y sama dengan pi. Kalau di asimptot datar ya. Baik, kira-kira gitu. Bisa ya? Mana lagi nih yang mau dibahas? Mau berapa? 2 sampai 18? 8, Pak. Mau berapa? Oh, 2 sampai 18 bisa sudah, ya? Pak. Bisa. Oke, sekarang Sudah, Pak. kita lanjut ke berikutnya. Maaf, Pak. Boleh nomor 38, Pak? Nomor 38. Ya, Pak. Sebelum ke 38, ini coba saya bahas dulu yang 28 ya, karena nomor 2 sampai nomor 26 ini kan limit di tak terhingga ya, konsepnya sama ya. Nah, tapi begitu di 28, nah dia sudah bukan limit di tak terhingga ya, tapi limit di suatu bilangan. Limit di suatu bilangan. Jadi coba saya bahas dulu nomor 28. Oh, kamu tanyanya 38 ya? Ya, oke. Ini saya bahas dulu nomor 28 ya. Nomor 28. Nah, coba. Ya, kita nggak tahu nih ya. Kita nggak tahu apakah ini hasilnya tak hingga semua atau min tak hingga. Ya. Kalau memang hasilnya tak hingga atau min tak hingga, maka ini semua akan membentuk membentuk asimptot tegak. Ya. Siapa asimptotnya? Ini. X sama dengan min 3, X sama dengan 5 akar 3, X sama dengan pi, X sama dengan pi per 2, X sama dengan 2, X sama dengan 0, itu semua adalah asimptot tegaknya. Nah, cuman kita nggak tahu apakah hasilnya memang tak hingga atau min tak hingga. Kalau benar tak hingga atau min tak hingga, ini semua jadi asimptot tegak. Tapi kalau bukan tak hingga atau bukan min tak hingga, ya berarti bukan asimptot. Ya. Nah, terus siapa? Ya nilai limit biasa, ya bukan asimptot. Oke, nomor 28. Nomor 28, limit T menuju min 3 dari kanan, T kuadrat min 9 per T plus 3. Ya, T plus 3. Nah, berarti ini min 3 dari kanan. Berarti kalau dimasukkan min 3, ini kan dibagi dengan 0 ya. Nah, berarti dibagi dengan 0, berarti ini pasti tak hingga hasilnya ya. Karena pasti tak hingga atau min tak hingga, berarti ini pasti asimptot tegak. Sekarang kita cek apakah dia tak hingga atau min tak hingga. Ya, pertama, gimana ngeceknya? Limit T menuju min 3 dari kanan, ini jadi T min 3, T
T plus 3. Terus di sini T plus 3. Sini ya. T kuadrat min 9, T plus 3. Ya. Coret. Ini hasilnya apa? Min 3, min 3. Berarti berapa? Min 6. Kok bukan Taingga? Nah, kok bukan Taingga? Berarti ini asimtot bukan? Coba, asimtot bukan? Kira-kira asimtot bukan? Pak. Bukan. Bukan? Asimtot, Pak. Di Asimtot, X Pak. sama dengan min 6. Di X sama dengan min 6? X sama dengan min 3, Pak. Iya, ya ini dia tetap asimtot ya, asimtotnya dia sama dengan min 3. Kenapa? Ciri-ciri asimtot itu adalah kalau dia ada dibagi dengan 0. Nah ini kan kalau kita tanpa ngitung ini, kan udah kelihatan ya kalau dimasukkan dibagi dengan 0. Dibagi dengan 0 kan hasilnya pasti tahingga kan ya? Tahingga. Nah, tapi tadi kata Bapak kalau asimtot tegak itu hasilnya harus tahingga atau min tahingga. Gitu. Nah, min 6 ini adalah hasil kalau seandainya kita penasaran ya dia menuju min 3, kalau T-nya menuju min 3 atau X-nya menuju min 3, Y-nya akan menuju kemana? Y-nya akan menuju ke min 6. Nah, coba saya jadi rapi juga, coba kita gambar pakai algebra ya. Coba kita buktikan ya. T kuadrat min 9 ini berarti X kuadrat min 9, X kuadrat min 9 ke X plus 3. Nah, ternyata bukan asimtot ya. Gak ada asimtot kan ini? Dia sama dengan X kuadrat min 9 per X plus 3. Ada asimtot kah di sini? Ada? Gak ada ya? Gak ada. Berarti kalau gitu apa? Kalau gitu syarat bahwa dibagi dengan 0 itu adalah tanda asimtot itu kurang ya atau nggak lengkap. Syarat yang kedua adalah hasilnya harus tahingga atau min tahingga. Ternyata ini nggak punya asimtot ya. Jadi nggak cukup kalau cuman melihatnya berdasarkan ternyata ini kalau dibagi 0, kalau dimasukkan dia menjadi bagi 0 berarti pasti punya asimtot. Nah itu salah ya. Ternyata harus dicek lagi apakah hasilnya tahingga atau min tahingga. Kalau hasilnya tahingga atau min tahingga berarti benar ini asimtot. Tapi karena hasilnya bukan tahingga atau min tahingga berarti nggak ada asimtot. Ya, ingat-ingat ya berarti ya. Berarti sesuai dengan ini tadi ya. Kalau asimtot tegak itu mana? Nah, asimtot tegak itu hasilnya harus tahingga, min tahingga, tahingga, min tahingga. Ya. Bukan bilangan, ini hasilnya bilangan. Kalau hasilnya bilangan berarti nggak ada asimtotnya. Ya. Oke, terus kita lanjut nomor 30. Nomor 30 gimana? Limit X menuju 5 akar pangkat 3 dari kanan. Di sini X kuadrat per 5 min X pangkat 3. Nah ini juga ya. Ini kalau dimasukkan seolah-olah dibagi dengan 0. Berarti ini kandidat atau calon. Calon untuk ada asimtot tegak. Nah, cuman kita perlu cek apakah hasilnya tahingga atau min tahingga. Kalau hasilnya tahingga atau min tahingga berarti memang benar ini asimtot, tapi kalau enggak, bukan tahingga atau min tahingga hasilnya, berarti dia enggak punya asimtot. Berarti ini ngerjakannya gimana? X kuadrat. Nah, ini berarti hasilnya langsung ya. Kalau dimasukkan langsung berarti ini apa? 5
pangkat berapa? 5 pangkat 2 per 3 ya, per 0 ya. Nah, cuman karena dari kanan, ya, dari kanan itu kan berarti lebih dari 5 ya. 5 dikurangi lebih dari 5 berarti negatif. Berarti ini hasilnya min tak hingga. Karena min tak hingga berarti dia apa? Asimtot ya. Asimtot tegaknya di X sama dengan 5 akar pangkat 3. Coba kita cek lagi. Algebra. X kuadrat berapa itu? 5 min X pangkat 3. Sini X kuadrat. Ya, dah. Nah, punya asimtot ya dia ya. Di X sama dengan 5 akar pangkat 3. Nah, ini kira-kira 5 akar pangkat 3 itu di sini. Di sini. Ya. Berarti benar dia punya asimtot. Asimtotnya di sini. Oke, sekarang nomor 32. Kalau 32 gimana? 32 itu adalah limit theta pangkat 2 per sin theta di sini menuju P dari kanan. Sin P berapa? Sin P berapa? 0. Nah, berarti ini ada calon ya, ada kandidat. Jadi asimtot tegak. Sekarang perlu kita cek lagi apakah dia benar-benar asimtot tegak melalui apa? Apakah hasil limitnya tak hingga atau min tak hingga. Nah, ini berarti caranya berarti sama dengan berarti ini P kuadrat ya. P kuadrat per 0 ya sudah. Berarti karena P-nya dari kanan, ya nggak ngefek ya, dari kanan di kuadrat, dari kanan atau dari kiri kalau dikuadratin ya pasti positif ya. Positif berarti P kuadrat per 0. Nah, P kuadrat per 0 itu hasilnya sama dengan hingga. Kita hingga. Oh, coba ya kita lihat yang dari kiri tadi. Nah, benar nggak ya ini minta hingga? Ya. Ini kan X-nya menuju 5 akar pangkat 3 tapi dari kanan. Ya. Dari kanan. Kalau hitungan, secara hitungan, tadi hasilnya minta hingga. Berarti grafiknya menuju ke bawah. Coba kalau kita cek. Menuju dari kanan. Nah, ini misalkan 5 akar pangkat 3 di sini misalkan. Dari kanannya kan berarti sini. Sebelah sini ya. Nah, ternyata benar. Grafiknya menuju ke bawah. Menuju ke minta hingga. Ya. Berarti benar ya hasilnya adalah minta hingga ini hasilnya adalah benar. Bukan positif tak hingga. Oke, terus ini juga sama tak hingga. Oke, berarti ini karena hasilnya adalah tak hingga, berarti dia punya asimtot tegak. Asimtot tegaknya di X sama dengan Y. Sama dengan B. Ya, silakan. Itu bukannya minus tak hingga, Pak? Minus tak hingga. Karena kan sinnya jadi kuadran, masuk ke kuadran ketiga, Pak. 100 sebentar. Sin B. Nah, coba kalau ragu kita cek ya. Kita cek di sini. Kita masukkan X kuadrat per
per sin X. X kuadrat per sin X X kuadrat per sin X tadi menuju mana? Menuju, katanya menuju Pi. Pi itu 22 per 7 kira-kira 3,14. Nah ini ya, berarti 3,14 kan sekitar di sini ya. Nah jadi kalau X-nya menuju Tangga dari kanan. Nah, ini dari kanan nggak ada. Oh, Itu Pak, pi Mas, itu bukannya 180 derajat maksudnya Pak. iya kalau di sini dia 180. Tapi kalau nggak ada sin, dia 22 per 7. Kalau pi itu ketemu dengan trigonometri, dia 180. Tapi kalau nggak ada trigonometri, nah dia ketemunya dianggapnya sebagai pi, ya, 3,14 sekian. Nah, coba kita lihat nih ya gambarnya. Ternyata gambarnya seperti ini. Nah, ada asimtot ya memang ya di sini. Nah, sekitar di sini. Ada nggak ya? Tapi kalau 100, 3, berapa? Nah, ini tapi sampai 20. Ini kalau asimtotnya di sini salah ya. Kenapa? Karena di atasnya masih ada kurva nih. Nah, ya. Padahal asimtot itu kan definisinya nggak tersentuh ya. Kalau saya kecilin lagi, ada asimtot di sini ya. Di sini. Nah, ya, berapa itu? Kita lihat. Ya, pi ya, berarti ya. Kalau 180 di mana? Coba kita cek ya. 180 sekitar di sini. Kita di sini. Kita lihat apakah ada kurva di atasnya sini. Ini ya, ini 180 di sini. Kira-kira di situ. Oh iya ya. Ya, ini asimtotnya di pi. Pi yang di sini berarti maksudnya pi yang 180 ya. Padahal nggak ketemu trigonometri ya. Berarti ini X sama dengan pi ini maksudnya pi yang di 180 radian. 180. Coba nanti saya cek lagi ya. Karena sepemahaman saya, pi itu kalau nggak ketemu trigonometri, dia dianggapnya ya 22 per 7, 3,14 sekian. Tapi kenapa kalau di gambar tadi ternyata dia ke 180 ya, merujuk ke 180 asimtotnya. Jadi amanya memang jawabnya X sama dengan pi ya, daripada X sama dengan 3,14 atau X sama dengan 180. Jadi dibiarkan tetap dalam pi. Ini coba saya cek lagi ya ini ya, nomor 32. Sekarang coba kita ke 38 tadi ya. 38. Nah, ini tahu ini notasi apa? Kalian tahu? Ini notasi apa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Jadi
ini. Nah, adalah definisinya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Jadi gambarnya gimana tuh? Jadi kalau misalkan 2,5, maka jawabannya apa? Bilangan bulat terbesar yang kurang dari 2,5. Siapa? Jadi jawabannya 2. Misalkan 2,6. 2,6 berarti jawabannya 2 juga. Terus 2,9. 2,9. Jadi jawabannya bilangan bulat terbesar yang kurang dari 2,9. 2. Ya, bilangan bulat yang paling besar tapi kurang dari 2,9. Siapa? Ya 2 kan? Bukan 1 ya. Jadi kalau digambar gimana? Fungsi ini tuh kalau digambar gimana? Fungsinya kalau digambar gimana? Ya dia namanya step function ya, fungsi tangga. Jadi kira-kira gambarnya gini. Dari 0 dari 0 sampai 1 misalkan gini. Nah, kita pakai contoh ini tadi ya. 2,5 itu kan 0, 1, 2. 2,5 di sini ya. 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Hasilnya adalah di 2. Di sini. Tapi kalau di 2, kalau X-nya 2, maka hasilnya 1. Kalau ini hasilnya apa? Ini hasilnya apa? Bilangan bulat terbesar yang kurang dari 2. Kan X-nya 2 ya. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari 2 siapa? 1. 1, Pak. Nah, berarti ketika di 2, dia di bawah. Ini gambarnya gini. Nah, berarti ini. Dan seterusnya. Makanya kayak tangga, ya kan? Kayak anak tangga kan, makanya dia disebut sebagai step function atau fungsi tangga. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari X. Jadi semua X yang di sini, ini kan desimal ya, lebih dari 2 dan kurang dari 3, ini kan desimal. Semua jawabannya 2. 1, 2. Semua jawabannya di 2. 3 pun juga jawabannya 2. Ya. Kalau X-nya 3, kalau X-nya 3 berarti bilangan bulat terbesar yang kurang dari 3. Ya, 2 kan? Nah, 3, kalau X-nya 3, dia jawabannya 2. Tapi kalau 2, dia jawabannya 1. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, terus ini dibagi X. Kalau dibagi X gimana gambarnya? Nah, ini di GeoGebra ada nggak ya? Kalau cuma ini aja mungkin bisa dijawab ya. Kalau cuma ini. Limit X gini. X menuju 0. Nah, kalau ini aja bisa kita jawab. Ya, cuman fungsinya kan nggak cuma ini aja, tapi fungsinya ada dibagi X. Berarti beda lagi ya. Nah, masalahnya kalau di GeoGebra ada nggak itu fungsi tangga itu? Coba kita lihat. Nah, ini adanya floor sama step. Floor sama ini. Beda ya. Coba sini. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Ini juga nggak ada. Ini nggak ada juga. Ini mutlak beda lagi ya. Nggak ada, jadi nggak bisa kita gambarin ya. Ya, coba kalau misalkan gambarnya, kalau misalkan soalnya ini ya, nah, kita anggap misalkan soalnya seperti ini. Ya, berarti gambarnya gimana? Hasilnya gimana? Kalau gambarnya kan kita udah tahu ya. Gambarnya kan yang ini. Nah, limit X menuju 0 dari kiri. Menuju 0, ini 0 di sini. Tapi dari kiri. Nah, ini kan. Menuju 0 dari kiri, nah dia hasilnya adalah min 1. Menuju ke min 1 ya. Menuju 0, dari kirinya 0.
Nah, grafiknya kan menuju ke min 1. Terus ini apa? Nah, ini disuruh nyari asimtot datar dan tegak, ya. Nah, sama, coba kita C+1 ya, ini ya, 44, 46, 48. C+1 misalkan yang nomor apa? Yang nomor berapa? Nomor berapa? 46 ya, misalkan. 46, X-nya itu sama dengan 3/9 min X kuadrat. Disuruh nyari asimtot tegak dan datar kalau ada. Nah, kira-kira soal besok ya seperti ini. Sedikit jika ada gitu ya. Pertama, kalau kita mau nyari asimtot datar, itu kaitannya dengan apa? Limit tak terhingga ya. Limit tak terhingga. Nah, ini akan tak terhingga hasilnya kira-kira ketika X-nya sama dengan 3. Ya kan? Nah, berarti kita cek aja nih limit X menuju 3 dari kanan. Dari mana tahu 3, Pak? Nah, cari yang membuat penyebutnya jadi 0. Ya, penyebutnya ini akan 0 ketika X-nya 3 atau min 3. Nah, ini kan ada dua asimtot ya berarti ya. Di X sama dengan 3 dan di X sama dengan min 3. Coba saya tulis rapi ya. Jadi, untuk algoritmanya untuk cari asimtot datar itu cari pembuat 0 dari penyebut. 9 X kuadrat sama dengan 0, berarti 9 sama dengan X kuadrat, X sama dengan plus minus 3. Nah, berarti asimtotnya 2, nih calonnya. Bisa di 3, bisa di min 3. Sekarang kita tinggal cek apakah di 3 dan min 3 hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Nah, kita cukup cek di satu sisi aja. X menuju 3 dari kanan, dari 3/9 min X kuadrat. Nah, coba. Ini hasilnya apa? Kalau 3 dari kanan, jadi dari kanannya 3, itu lebih dari 3 ya. Lebih dari 3 dikuadratin, hasil lebih dari 9. Ya. Berarti negatif ya yang bawahnya. Berarti ini hasilnya min tak hingga. Oke, berarti kesimpulannya X sama dengan 3 itu asimtot. Sebentar. Ini asimtot tegak ya. Ya. X sama dengan 3 itu adalah asimtot tegak. Terus karena hasilnya tak hingga. Terus ya, betul kan? Kalau hasilnya tak hingga atau min tak hingga dia asimtot tegak. Tapi kalau limit di tak terhingga, maka dia asimtot datar. Jadi yang satu lagi kita cek limit X menuju min 3 dari kanan misalkan, atau dari kiri boleh juga. Menuju min 3 dari kiri, dari 3/9 min X kuadrat. Jadi sama dengan, nah kalau min 3 dari kiri itu berarti min 3,5, min 4, min 5, min 6 gitu kan ya. Nah, tentunya kalau dikuadratin dia lebih dari 9 juga. 9 dikurangi yang lebih dari 9 berarti negatif. Nah, berarti kalau gitu X sama min 3 juga asimtot tegak. Nah, sekarang asimtot datar. Kalau asimtot datar kita tinggal cari limit di tak hingganya. Limit X menuju tak hingga dari fungsinya adalah 3/9 min X kuadrat. Nah, ini udah tahu ya hasilnya pasti apa nih? Tak hingga dikuadrati, tak hingga 9 min tak hingga 3 per tak hingga 0. Ya, berarti
Y sama dengan 0 ini adalah asimtot datar. Sekarang cek lagi yang minta hingga. 3 per 9 min S kuadrat, jadi sama dengan minta hingga kuadrat tuh, tak hingga 3 ya ini 0 juga. Berarti ya udah, berarti ya sama dengan 0 asimtot datar. Ya. Berarti kalau digambar gimana? Kalau digambar kira-kira ya sama dengan 0 asimtot datar, terus asimtot tegaknya X sama dengan 3 dan min 3. X sama dengan 3 dan min 3 asimtot tegak. Ini X sama dengan 3. Ini X sama dengan min 3. Nah, terus Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Berarti kira-kira gambarnya kalau X menuju 3 dari kanan, tadi X menuju 3 dari kanan, dia hasilnya minta hingga. Berarti ini menuju 3, tapi dari kanan hasilnya minta hingga. Berarti ke bawah. Ini. Terus yang ini, kalau X menuju min 3 dari kiri, min 3 menuju min 3 tapi dari kiri, nah dia hasilnya minta hingga juga. Jadi begini. Nah, terus yang di tengah-tengah gimana? Yang di tengah-tengah. Nah, ini gimana? Bisa begini, bisa begini. Tapi kalau mau tahu ya harus dicari ya. Kita cari yang menuju min 3 dari kanan dan menuju 3 dari kiri. Nah, coba kita cari. Tapi yang pasti nggak akan motong sumbu Y, nggak akan motong sumbu X ya. Jadi kemungkinannya begini. Kalau begini mungkin nggak. Begini ya mungkin juga. Bisa jadi gambarnya begini juga. Ya. Sekarang untuk memastikan ya kita cek aja nih. Menuju min 3 dari kanan dan menuju 3 dari kiri. Coba limit. Terus aja. Limit X menuju min 3 dari kanan. Min 3 dari kanan. Fungsinya adalah 3 min 9 S kuadrat. 3 min 9 min S kuadrat. Nah, berarti min 3 dari kanan itu kan berarti min 2, min 1 gitu ya. Kalau dikuadratin, dia kurang dari 9. Nah, 9 dikurangi yang kurang dari 9, berarti masih positif. Berarti ini positif. Ya. Terus satu lagi, limit X menuju 3 dari kiri. Nah, kita mau cari yang ini, menuju 3 tapi dari kiri. Ya. Nah, dari fungsi siapa? 3 per 9 min S kuadrat. Jadi, 3 dari kiri itu kan kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 kalau dikuadratin berarti kurang dari 9. 9 dikurangi kurang dari 9. Nah, masih positif. Positif, positif, positif. Nah, berarti kalau gitu benar. Menuju min 3 dari kanan hasilnya positif. Atas. Ya, menuju min 3 dari kanan hasilnya tak hingga. Nanti begini kira-kira. Terus menuju 3 dari kiri, dia juga positif, tak hingga ke atas. Kira-kira begini. Nah, sekarang coba kita konfirmasi ya. Coba kita konfirmasi fungsinya apa? 3 dibagi 9 min S kuadrat. 9 min S kuadrat. Not responding. Tiga per 9 min S kuadrat. Kok begini gambarnya? Kita mau tahu di sekitar 3.
Nah, betul ya. Jadi di sekitar 3, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Ya, coba kita cek sama nggak dengan kuning kita. Sama. Ya. Oke, gitu ya. Saya rasa hari ini cukup dulu ya. Besok kan kita ada kuliah ya. Nah, nanti kita bahas yang 16. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Soalnya ini agak panjang juga. Ya. Definisi kontinu ini agak ada 3 yang harus dicek. Ini dan ini. Ini penjelasannya besok aja ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti kalau ada pertanyaan, misalkan malu tanya di sini, boleh japri ya. Jadi saya akan jawab. Kira-kira begitu dulu. Saya akhiri ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.